Ya, semoga kita melalui pelajaran mengenal kenaikan, kita bisa memahami Efesus 2 ayat 6 ya, yang berkata, di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga. Ia telah membangkitkan kita juga. Jadi ini sesuatu yang telah terjadi. Bukan hanya membangkitkan kita saja, tetapi memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Dan ini semua telah terjadi menurut Efesus 2 ayat 6. Tempat itu sudah kita tempati. Tempat tinggal bersama-sama itu sudah kita tempati, bukan nanti. Kristus hari ini sedang terus memperbanyak tempat ini, dan setiap kaum beriman yang mengasihi Dia, yang menuruti firman-Nya, itu sudah menempati tempat ini. Bukan nanti di langit, bukan, tetapi hari ini, di tempat kita berada sekarang, kita sudah diberikan tempat bersama-sama Dia di surga. Di surga atau di bumi? Efesus 2 ayat 6 mengatakan di surga. Ya. Nah, kita akan melihat lebih jelas tentang perkara ini ya, dalam pelajaran hari ini. Jadi hari ini kita memasuki aspek subjektif dari kenaikan Tuhan. Aspek subjektif itu artinya kenaikan Tuhan itu berhubungan dengan kita secara subjektif. Kalau kemarin kita membahas tentang kondisi status kedudukan Yesus yang sangat tinggi, yang begitu amat tinggi sehingga kita bertanya, apa hubungannya dengan kita? Kalau Kristus sedemikian ditinggikan, lalu Dia tinggal di surga, kita di bumi, berjauhan. Jadi apa gunanya kenaikan Tuhan gitu? Apa hubungannya dengan kita? Gitu. Kalau hanya sekedar Tuhan naik, Yesus ditinggikan, dan sebagainya, itu hanya untuk kita memuji aja, pakai mulut, memuji, menyanyi, puji-puji Dia. Ya, seperti orang yang hanya di mulut muji-muji, itu apa gunanya muji-muji semacam itu? Bukan itu yang Tuhan mau, bukan puji-puji gitu kayak yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau itu adalah kenaikannya itu berhubungan dengan kita secara subjektif. Ya. Nah, hari ini kita akan melihat aspek subjektif itu. Ya. Sebab setelah Yesus Kristus atau Yesus itu dijadikan Tuhan dan Kristus, ya, maka di Kisah Para Rasul, di kitab Filipi, ya, setelah kenaikannya muncul istilah Roh Yesus,
Kristus. Ya, sebelum kenaikannya belum ada itu roh Yesus Kristus. Yang ada itu adalah roh Allah, ya, Roh Kudus. Tetapi setelah Yesus ini manusia itu naik, ya, dia mencurahkan rohnya, maka saat itu baru ada yang namanya roh Yesus Kristus. Ini makna lebih lanjut dari Kisah Para Rasul 2 ayat 36 yang mengatakan bahwa Allah telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Dan dalam kenaikannya, ya, dia datang kembali sebagai roh Yesus Kristus. Ya, memang dia adalah Roh Kudus, tetapi Roh Kudus yang telah menjadi roh Yesus Kristus. Itu di Filipi 1 ayat 19, ya. Amin, saudara-saudari. Kita harus melihat aspek subjektif dari kenaikan Tuhan. Saudara-saudari, kita sering mengatakan bahwa Allah menjadi manusia supaya apa? Supaya manusia menjadi Allah dalam hayat dan sifat, tetapi tidak di dalam kealahan. Ya, sebetulnya ini bukan kata kita saja. Bapak-bapak gereja pun mengatakan demikian. Seperti Irenaeus, Clement, Origen, ya, Athanasius, bahkan Agustinus juga, ya, melihat tentang perkara ini, yaitu pengalahan atau deifikasi. Ya, Allah menjadi manusia untuk membuat kita menjadi Allah, tetapi bukan di dalam kealahannya, hanya di dalam hayat dan sifat. Nah, maksud saya adalah jika kita menjadi Allah dalam hayat dan sifat, tetapi tidak di dalam kealahan, ini berbeda dengan Yesus. Manusia Yesus ini menjadi Allah dalam hayat dan sifat, ya, tetapi juga di dalam kealahan. Ya, kita hanya menjadi Allah dalam hayat dan sifat, tidak di dalam kealahan, tetapi manusia Yesus ini menjadi Allah, Tuhan Kristus dalam kealahan. Itulah maksud dia dimahkotai oleh kemuliaan dan hormat. Dan dia sekarang sedang ada satu takhta dengan Allah, ya, berbaur dengan kealahan Trinitas ilahi. Ini sesuatu yang sangat ajaib, saudara-saudari. Hari ini manusia Yesus sedemikian ditinggikan ke dalam kealahan. Sedangkan kita hanya dalam hayat dan sifat menjadi anak-anak Allah. Ya, makna anak-anak Allah, ya, Allah-Allah. Ini bukan kata kita saja, bapak-bapak gereja mengajarkan seperti ini. Ya. Nah, setelah pencapaian Yesus ini, ya, melalui proses penciptaan, inkarnasi, kehidupan insani, kematian, kebangkitan, kenaikan, ini semacam satu proses pencapaian, ya. Saudara kita mengilustrasikannya dengan pembangkit tenaga listrik. Ya, jadi proses yang tadi itu, saudara-saudari, adalah proses, ya, kalau diilustrasikan tuh proses pembangunan pusat tenaga listrik itu, ya, dibangun,
sedemikian rupa sampai pada akhirnya pusat pembangkit tenaga listrik itu terbangun, ya, siap disalurkan, gitu. Inilah Yesus Kristus sebagai sumber, supply, sumber yang ditransmisikan, ya. Dan saudara-saudari, jikalau saudara-saudari membaca pelajaran hayat Lukas, berita ke-78, saudara kita merekomendasikan terjemahan King James Version dan Darby untuk Efesus 1 ayat 22. Memang cukup rumit untuk memahami ini, tetapi saya ingin membagikan, ya, hasil terjemahan yang disederhanakan menurut King James, Darby, dan juga Alkitab versi pemulihan dalam bahasa Inggris, yaitu Efesus 1 ayat 22 itu mengatakan seperti inilah secara sederhananya, bahwa Allah, ya, memberikan kedudukan kepala kepada Kristus, ya. Jadi Kristuslah yang menerima kedudukan kepala itu, tetapi diakhiri oleh satu frase kepada gereja, ya. Jadi Allah memberikan Kristus kuasa sebagai kepala. Kita mudah memahami kalimat ini, tetapi kalimat ini diakhiri dengan satu frase kepada gereja. Jadi seolah-olah kalau disederhanakan terjemahan ini menurut Darby King James versi pemulihan, ya, Allah memberi Kristus kedudukan kepala kepada gereja. Ya. Memang ini nggak umum gitu. Kepada gereja tuh maksudnya apa? Gitu. Ya, kalau kita mau ilustrasikan seolah seperti ini, ya. Allah memberikan kepada saudara Michael segala berkat, kepada keluarga Michael, gitulah, ya. Memang nggak umum ini kalimatnya, ya, tetapi pemahamannya seperti itu. Pertama-tama Allah memberikan kepada saudara Michael segala berkat. Lalu ada buntutnya nih, kepada keluarga saudara Michael. Jadi maksudnya adalah segala pencapaian yang dicapai oleh saudara Michael itu adalah kepada istri dan anak-anaknya saudara Michael, gitulah. Itu otomatis, saudara-saudari. Keluarga saudara Michael otomatis mendapatkan transmisi itu. Mereka tidak ikut bekerja seperti saudara Michael. Ya, yang mencapai pencapaian itu adalah saudara Michael. Tetapi seluruh pencapaian saudara Michael itu kepada keluarga saudara Michael. Itulah yang dimaksud kata kepada gereja di dalam Efesus 1 ayat 22. Inilah yang dimaksudkan Efesus 2 ayat 6 yang tadi kita baca di awal, bahwa di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Saudara-saudari, hari ini ya, anak-anak Allah yang terhubung dengan pusat pembangkit tenaga listrik surgawi itu,
ada di surga. Rumah Bapa itu hari ini sedang kita nikmati. Oh, semoga saudara-saudari diberikan hikmat dan wahyu seperti doanya Rasul Paulus. Rasul Paulus berdoa agar gereja diberikan hikmat dan wahyu untuk mengenal segala perkara ini. Segala hal yang telah dicapai Yesus Kristus ditransmisikan ke dalam gereja. Dan Paulus berdoa agar kita dapat memahami perkara ini. Saudara-saudari, bukan hanya memahami secara doktrinal, tetapi juga mengalami transmisi ini. Bagi kita yang mengalami transmisi ini, kita ada di surga, saudara-saudari. Listrik yang ada di rumah kita tuh ada di mana sih sebetulnya? Listrik yang mengalir di rumah kita, di bangunan rumah kita, apakah terpisah dengan listrik yang di pusat pembangkit tenaga listrik? Ya, kalau di daerah saya tuh adanya di Jatiluhur sana. Ya, kira-kira mungkin 60 sampai 80 kilometer dari sini. Tetapi listrik di bangunan rumah saya tidak terpisah dengan listrik yang ada di Jatiluhur sana. Mereka menyatu, saudara-saudari. Inilah yang dimaksudkan bahwa kita sekarang itu sedang berada di surga. Menurut Efesus 2 ayat 6. Oh, semoga kita mengalami ini, saudara-saudari. Perkara ini tidak dapat dipahami oleh otak alamiah kita yang sangat kecil dan alamiah. Kita harus berdoa, Tuhan Yesus. Oh, saya sering kali ngantuk dengar berita-berita semacam ini tuh. Nggak ngerti, Tuhan. Tetapi pagi hari ini tolong saya memahami, melihat. Beri saya roh hikmat dan wahyu, Tuhan. Oh, Engkau sudah memberikannya, tetapi beri kami, Tuhan, hidup di dalam roh hikmat dan wahyu ini. Melihat perkara yang sedemikian tinggi, mustika. Perkara-perkara yang demikian tinggi ini begitu subjektif, saudara-saudari. Sangat berkaitan dengan kita secara subjektif, saudara-saudari. Sangat bisa dialami, saudara-saudari. Cuman sungguh sayang. Ya, sungguh sayang. Saya nggak berbicara tentang orang-orang Kristen di kekristenan. Di tengah-tengah kita, di pemulihan Tuhan, saudara-saudari. Itu ya, banyak saudara-saudari itu seperti ya mereka tuh sedang berada di rumah yang sangat mewah, saudara-saudari. Rumahnya begitu mewah. Pemiliknya adalah orang terkaya di alam semesta. Fasilitasnya begitu lengkap. Semua fasilitas surgawinya sudah terinstal di dalam bangunan itu. Kita semua dalam pemulihan Tuhan itu ada di rumah itu. Tapi sungguh sayang, ya, banyak saudara-saudari di kamar-kamar mewah ini tidak tahu letak tombolnya di mana. Tidak tahu bagaimana cara menekan tombol itu, agar semua fasilitas itu yang sudah terinstal, ya sebetulnya sudah siap dinikmati, bisa kita alami transmisinya. Karena kita tidak mengerti cara menekan tombolnya. Bahkan kita tidak tahu posisi tombolnya di mana.
Padahal kita sudah ada di rumah itu. Dengan segala fasilitas yang begitu mewah, surgawi. Banyak orang Kristen mengeluh. Saudara-saudari mengeluh padahal dia sedang berada di rumah mewah dengan segala fasilitas. Cukup tekan tombol maka keluar semua apa yang dibutuhkan. Serba otomatis. Tetapi sungguh kasihan seperti tikus mati di lumbung padi. Saudara-saudari di pemulihan Tuhan, sedemikian tinggal di rumah yang kaya, tetapi miskin dalam pengalaman. Karena mereka tidak mau percaya bahwa tombolnya adalah menyeru nama Tuhan. Ini langkah pertama, saudara-saudari. Memang untuk mendapatkan transmisi surgawi ini ada banyak tombol. Ya, ada banyak cara. Ya, seperti doa bacakan firman, membaca secara hidup, DBHT, sidang-sidang. Banyak, tetapi tombol pertamanya adalah menyeru nama Tuhan. Itu tombol yang pertama yang akan mengaktifkan semua cara-cara yang lain. Makanya saudara-saudari sekali lagi berulang-ulang terus disampaikan kepada kita. Berlatihlah menyeru nama Tuhan. Maksudnya apa? Maksud berlatih menyeru nama Tuhan itu apa? Menyeru nama Tuhan yang sepanjang hari. Bukan hanya di pagi hari, bukan hanya di dalam sidang-sidang. Bukan hanya ketika ada masalah besar. Tetapi menjadikan menyeru nama Tuhan sebagai nafas. Yakni sepanjang hari terus berlatih, sedikit-dikit menyeru nama Tuhan. Dikit-dikit menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, di dalam roh hati tidak ada perasaan sedikit gak enak segera. Oh Tuhan Yesus. Ada perasaan khawatir, takut sedikit segera. Oh Tuhan Yesus. Kemudian nanti pasti apinya semakin membesar, kita mulai bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Sedikit-sedikit curhat dengan Tuhan. Sedikit-sedikit ngomong sama Tuhan. Tetapi sungguh sayang sekali banyak saudara-saudari, begitu ada khawatir sedikit, takut, gak enak di dalam hati, cari hiburan dunia, mengeluh sana, mengeluh ke kiri, mengeluh kanan. Ucapannya negatif terus. Sungguh itulah tikus yang mati di lumbung padi, saudara-saudari. Ayo, latihlah kita menekan tombol yang pertama ini. Saya menekankan menyeru nama Tuhan terus-menerus karena inilah tombol yang pertama yang akan mengaktifkan semua kekayaan yang ditransmisikan dari sumber tenaga listrik surgawi itu. Bahkan bukan hanya listrik, seperti nuklir yang besar, saudara-saudari. Oh, banyak orang sembuh dari penyakit. Banyak orang mengalami mujizat dalam perekonomian. Oh, banyak orang mengalami mujizat keajaiban-keajaiban. Tetapi berapa banyak yang mengalami mujizat sukacita? Dalam situasi yang tidak begitu baik, tapi hati tetap sukacita. Tidak ada kesembuhan ilahi atau mujizat apapun, itu jauh lebih kecil daripada mujizat yang Watchmeni alami. Di tengah-tengah penjara komunis yang sedemikian buruk, dia mengalami sukacita dan kegembiraan. Ini mujizat yang jauh lebih besar daripada segala macam kesembuhan ilahi.
Saudara Li juga berkata, 1 bulan dia dipenjara oleh tentara Jepang. Saya tidak pernah merasakan surga begitu dekat seperti di dalam penjara itu. Ini mujizat yang jauh lebih besar. Oh, inilah transmisi surgawi itu, saudara-saudari. Tekan tombolnya, berlatihlah menyeru nama Tuhan. Dan ikuti pimpinan rohnya setelah menyeru nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Silahkan sekarang saudara-saudari berbagi nikmat. Amin. Masih cukup waktu. Mari jadi yang pertama. Manfaatkan waktu. Amin. Tuhan Yesus. Silahkan langsung open mic. Amin. Ya, puji Tuhan. Yesus. Amin. Puji Tuhan ya, kita sebetulnya ya sudah itu yang kadang-kadang buat kita lupa gitu ya, karena ya keadaan itu. Tapi bersyukur pagi ini kembali dijelaskan, kembali disingkapkan perkara-perkara rohani, supaya mata kita celik bahwa semuanya itu Tuhan sudah sediakan bagi kita ya. Amen. Perkara berkat rohani itu sudah kita itu bikin seperti kayak tujuannya udah tahu, ayo jalanin sampai situ, dan kita udah ada di situ, tinggal kita melakukannya ya. Saya sungguh diteguhkan ya. Semua berkat rohani Tuhan sudah sediakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tinggal kita melatih, menikmati semua berkat itu. Sungguh saya bersyukur ya, pagi ini berita yang menguatkan, yang meneguhkan bahwa Tuhan bukan Tuhan yang sembarangan, tapi Tuhan yang memanggil, menyediakan semuanya untuk kemenangan bagi kita yang percaya. Ya, terima kasih Saudara Deki untuk kebenaran hari ini yang memerdekakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silahkan disambung saudara-saudari. Amin. Ya, silahkan. Tuhan Yesus. Amin. Mari. Tuhan Yesus. Surga itu ada di roh kita, saudara-saudari. Karena roh kita terhubung dengan Kristus. Amin. Tuhan Yesus. Mari saudara-saudari, silakan. Tuhan Yesus. Ya, silakan saudara Dani. Amin. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur atas ilustrasi yang pertama tadi ya. Fakta objektif kita alami secara subjektif, yaitu bagaimana gambarannya seperti Saudara Michael sudah mencapai segala sesuatu, memiliki segala hal yang dicapai Saudara Michael itu, tetapi diberikan kepada keluarganya. Betapa kita bersyukur hari ini ya, bahwa apa yang sudah dicapai oleh Tuhan Yesus diberikan kepada kita semuanya. Segala fasilitas yang dikatakan mewah itu memang benar-benar sangat mewah ya. Saya melihat di dalam gereja itu, di dalam pemulihan kita hari ini, bulan Tuhan hari ini itu betapa sangat luar biasanya. Segala hal yang kita inginkan itu ada, benar-benar berlimpah. Tetapi seperti tadi gambaran rumah mewah itu perlu
sekarang ini kan tombol-tombol tertentu ya, di situ kita akan menikmati segala fasilitas yang ada. Dan puji Tuhan hari ini Saudara Diki mengajari kita untuk senantiasa melatih roh dengan hati yang murni, yang tidak diikuti oleh embel-embel lainnya, tetapi hanya sungguh fokus ingin mendapatkan Tuhan itu sendiri. Juga meja tombol ini tidak sekali-sekali ya, tetapi di sepanjang hari dalam kehidupan kita ya. Ini benar-benar fasilitas yang sangat mewah itu sendiri ya. Juga gambarannya adalah betapa Saudara Ni di dalam penjara bawah tanah bisa bersukacita. Apalah dibandingkan dengan keadaan saya hari ini ya, saya memang udah apa ya kan, bagaimana mungkin saya tidak bersukacita. Kalau saya tidak bersukacita ya saya pasti tidak menikmati apa yang sudah Tuhan sediakan, yaitu gambarannya yang Saudara Michael tadi bekerja, lalu segala hal pencapaiannya untuk keluarganya ini, karena saya kurang berjuang melatih roh ini sendiri sampai tembus. Jadi latihan saya hari ini nantiasa menyeru nama Tuhan, kemudian datang kepada Tuhan, dan menikmati diri Tuhan. Puji Tuhan ya, melalui perkara ini saya juga diingatkan bahwa memang benar ya, ketika Saudara tadi memberitahu bahwa asalnya sumber listrik itu adalah di tempat yang begitu jauh, dan itu ditransmisikan ke dalam setiap rumah kita. Puji Tuhan, semoga kita mau berjuang terus melatih roh, menyeru nama Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Masih cukup banyak waktu, silahkan. Amin, Saudara Michael. Mari. Amin. Ya, di Efesus 1:22-23 saya ulangi juga, dikatakan bahwa segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan segala sesuatu yang sudah diletakkan di bawah kaki Kristus ini juga diberikan oleh Bapa kepada Kristus ya, menjadi di mana Kristus menjadi kepala daripada segala sesuatu itu bagi gereja, yaitu bagi kita, sehingga kita pun saat ini bahwa segala sesuatu itu pun ada di bawah kaki kita sesungguhnya ya. Dan segala sesuatu itu pun oleh karena Kristus itu tinggal di dalam diri kita sebagai gereja, dan dia adalah kepala daripada kita, yaitu kepala manusia korporat gereja ya. Maka ya kita saat ini berkuasa sesungguhnya sebagaimana Allah berkuasa atas segala sesuatu itu ya. Cuman ya ini kadang-kadang seringkali di dalam dunia kekristenan sering juga ada dihubungkan dengan satu ayat ya. Kalau kita punya iman sebesar biji sesawi saja ya bisa memindahkan gunung ya. Namun hal ini seringkali dihubungkan pada perkara-perkara permasalahan-permasalahan bumiah kita ya. Walaupun itu bisa saja tentunya bagaimana roh mengarahkan kita di dalam segala perkara ya. Tetapi kalau kita melihat di dalam pemulihan Tuhan, kita dibawa di dalam perkara juga dalam hal objektivitas dari kenaikan Kristus, dibawa ke dalam pengertian subjektivitasnya dan pengalaman subjektivitasnya. Kita bisa menyelami bahwa hasrat hati Tuhan adalah gereja ya, sehingga apapun yang kita alami dan perkara yang perlu kita tempuh dan perlu kita kerjakan, sebenarnya segala sesuatu harus berujung pada sasaran gereja, yaitu ya menjadi manusia ya, manusia Allah ya,
di dalam hayat dan sifat, tetapi bukan di dalam kealahan dan ekspresi di dalam kehidupan bumi kita saat ini. Dan semuanya ini ya tentunya tidak dalam wujud pengetahuan dan pengertian doktrin, tetapi setelah mengalami pengertian ini lalu mengalaminya dan secara subjektif juga mengamininya, dan khususnya pada hari ini kita bisa melihat hanya satu aja perbedaan antara Yesus Kristus dengan kita sebenarnya. Dia memiliki unsur kealahan, kita hanya mendapat anugerah kealahan itu dalam wujud hayat dan sifatnya aja, tetapi bukan dalam perkara kealahannya, hanya dalam satu aspek itu saja, sehingga kita bisa merasakan betapa dahsyat dan mewahnya fasilitas dan perlengkapan yang kita miliki di dalam diri kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, dan semuanya itu bisa disentuh dan dioperasikan dengan tadi ya yang sudah disebut, ada tombol utama dan tombol lain ya. Tombol utamanya yaitu menyeru nama Tuhan ya, itu sepanjang hari, tidak menjadi satu ritual saja atau mantra ya, tetapi sungguh-sungguh berada di dalam realitasnya dan bagaikan nafas gitu, yang akhirnya menjadi otomatis. Kita tidak pernah mengatur nafas kita ya, untuk kapan menarik, kapan melepas gitu. Yang lain juga ya ada tombol-tombol lain juga ya, yang tadi juga sudah disebut, doa baca hidup, BBHT, dan di sidang-sidang ya. Amin. Amin. Silakan Saudari Ning. Amin. Iya. Puji Tuhan ya, mengucap syukur untuk Efesus 2 ayat 6 ini memberitahu kita bahwa posisi kita ini satu dengan Tuhan ya, Kristus ya, di dalam kebangkitan juga di dalam kenaikannya, Tuhan Yesus, sehingga segala apa yang Tuhan miliki itu menjadi milik kita. Walaupun kita ini di bumi saudara ya, kita sudah terhubung ya, ada satu transmisi yang terus menerus disalurkan karena keesaan kita dengan Kristus. Di dalam Efesus 2 ayat 6 ini kita duduk bersama dengan Kristus. Nah, hari ini kita ini ada di surga, itu supaya kita tuh bisa merealisasikan Kristus yang duduk di surga itu. Saudara, duduk di surga ini kan berarti dia sudah menang ya, segala kuasa sudah Tuhan Allah berikan kepada Kristus ini. Hari ini pun segala kuasa, segala pencapaian itu kita miliki juga. Tapi kadang kita lupa ya saudari, bahwa kita memiliki sumber tenaga yang begitu besar ya di alam semesta ini, yaitu Dia sendiri yang sebagai sumber tenaga surgawi. Jika kadang kita menempuh kehidupan di dunia itu seperti tikus mati di lumbung, kita lupa karena kelemahan kita saudari. Tapi mengucap syukur kepada Tuhan, kita memiliki jalan yang praktis untuk kembali terhubung kepada sumber tenaga surga ini, yaitu melalui roh kita. Berpaling ke dalam roh kita akan membuat kita kembali lagi terhubung kepada sumber kekuatan surga ini. Ada dari mungkin saudara kita di luar sana ya tidak memiliki jalan yang praktis ya, tetapi hari ini kita memilikinya. Untuk itu kita perlu setiap hari mempraktekannya saudara ya. Tidak cukup hanya mengetahui, tetapi perlu memasukinya, mengalaminya, menikmatinya, agar kita pun bisa ada suatu pengalaman untuk kita bagikan kepada saudara yang di luar sana. Ini bagi reproduksi ya, itu pembangunan tubuh Kristus. Dari mengucap syukur, keperluan kita setiap hari adalah melatih, berpaling kepada sumber tenaga surgawi itu, yaitu di dalam roh kita, agar kita menempuh kehidupan dengan kekuatan surgawi di atas muka bumi ini bagi ekonomi Allah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.
Ya, saudara-saudari, jadi kuncinya adalah di dalam roh kita hari ini. Hari ini tempat tinggal bersama itu ada di dalam roh kita. Hari ini surga itu ada di dalam roh kita. Ya, di zaman kerajaan yang akan datang, surga itu akan terus diperluas sampai seluruh bumi. Tetapi hari ini kita bisa menikmati semua fasilitas itu. Kuncinya adalah roh kita. Dan kita bisa melatih roh kita melalui menyeru nama Tuhan. Dan segala hal yang diajarkan di tengah-tengah kita mengenai melatih roh. Amin. Mari kita menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oh Tuhan, perkara yang kami bicarakan begitu tinggi, Tuhan. Perkara yang kami bicarakan tidak dapat kami nikmati dengan otak kami yang alamiah ini, Tuhan. Tolong kami, Tuhan Yesus, menikmati semua pencapaian-Mu dalam kenaikan. Oh, semua yang telah Engkau dapatkan, semua yang telah Engkau peroleh, Tuhan. Oh, kami adalah kepenuhan-Mu. Oh Tuhan Yesus, biarlah Tuhan apa yang dikatakan dalam Efesus 1 ayat 23. Kami adalah kepenuhan-Mu. Melalui transmisi itu, benar-benar kami alami, kami nikmati hari ini. Kami adalah kepenuhan-Mu. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudari, sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya close ya, saudara-saudari. Amin. Terima kasih saudara Mega. Amin.